mungkin untuk lebih mengakrabkan diri lagi, untuk lebih saling mengenal lagi ya, untuk awalan walaupun dari tadi kita udah saling kenal ya kan. Mungkin inilah formalnya kita untuk saling mengenal teman-teman kita semua. Oke, ganti aja. Belakang dan lain-lainnya. Belum sholat tadi. Amin. Udah sholat. Udah Amin. Kuliah subuh. Sini. Udah sini dulu. Sini. Bukan. Betul. Udah sini. Sini sholatnya di depan. Amin, sini. Belum. Hah? Sini masuk sini. Belum. Gerah enggak? Marah. Ada AC. Mudah nih. Buka aja. Enggak ada. Enggak ada udara loh. Nggak ada rahasia. Buka lebar, buka. Biar udara langsung. Oh, Dingin. Baik, untuk melanjutkan perkenalan kita, silakan dari Tadi apa sih dulu? Iya, dari masuk dulu. Untuk Masuk. Udah sudah Bapak Alex kita di kamarnya Bang Senin ya. Bang Senin tadi kita sudah saling kenal. Harus dorong lagi. Nah, terus ya. Kita di kamar enggak apa-apa. Ya monggo. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita sudah sampai semua di sini. Soalnya sih kayaknya nggak begitu capek ya, karena kita kan jalan Di tol. nggak begitu ngoyo ya. Serius? Kita istirahat. Masih muda. Ya karena acaranya taruh jadi nggak boleh ngomong macam-macam lah ya. Mudah memperkenalkan diri aja. Nama saya Hermanto. Kesan-kesan. Iya. Kesan sama harapan. Saya kebetulan lahir di tahun 75. Jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan memang masih ada jatahnya umur ya. Jadi menuju 48 nanti di November. Ulang tahun. Kalau Gujarat. Ya. Sudah 48. Masih. Oh, salah. Masih dari Salah. Jawabannya apa? Jawa Tengahnya Bumi Ayu. Di kotanya, Pak. Enggak. Tapi yang pasti pinggir jalan jalur bis. Oh, berarti kota dong, Pak. Ya. Gitu. Guyangan. Lupa kan? Nah, teritorinya sebetulnya masuknya ke Brebes. Oh. Brebes. Jadi Jadi lebih- sekaligus mengkoreksi Ustaz gitu kan. Nah, Brebes maksudnya Ustaz. Oh, bukan Bumi Ayu ya, Brebes. Brebes. Nah. Saya di sana itu sampai hanya sampai lulus SMA di sana itu. Panjang juga. Apa? Jadi sudah lama di perantauan lah intinya. Sudah lama di perantauan. Karena kuliah di sini. Di Kuningan? Di Kuningan? Sorry. Di Jakarta. Ya. Di Jakarta. Kebetulan ada salah satu teman kos saya, beliau sedang sakit, ya Pak Setiawan. Itu teman satu kuliah, satu letting, satu kos gitu. Di sana Pak Diko ya. Di Trisakti kebetulan. Jurusan apa, Pak? Ahok tuh Jakarta. Hah? Ahok. Oh, Wah, dia. Jurusan apa, Pak? Grogol. PPD 213 kapal Masih ada, udah ada. PPD sekarang Transjakarta. 46. Kalau ini P6. 46 kalau enggak P6 kampung rambutan. Ini kapal saya tadi nih. Bisa. apa? Jadi kalau bicara alma mater, alhamdulillah alma mater ada 3. Kebetulan saya ada ya. Jadi alma mater saya Trisakti, Sahid, kemudian Jayabaya. Sama Mas Sherly Malinton dong. Hah? Jayabaya. Tahu dong? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Angkatan berapa itu? Seri Malinton. Banyak udah.
Kemudian Tapi itu saat ini tetangganya ya? aktivitas di dua bidang Wow, kebetulan mantap. di dua bidang. Ribut terus sama Pertama, itunya, tantenya. lagi belajar Sama menggeluti saya, ilmu saat hukum. keluarga. Bang Hotman. Lawyer. Herman. Oh, Bang Herman. Bang Hotman. Herman Tari. Ya, jadi 15. Kemudian juga ada di bidang insuran juga. Masih di bidang insuran juga. Kalau di insuran itu saya dari 95 sampai hari ini. Sama Mas Tiawan ya Pak? Mas Tiawan ya? Sama, dari Pak Setiawan juga sama. Kan 1 tahun bareng ya, dari 95. Cuman kalau Setiawan itu baru 2 perusahaan dari 95, kalau saya sudah 5 ya kira-kira ya. 5 tahun lah kurang lebih seperti itu ya. Tapi dari 2 bidang pekerjaan itu sebetulnya saya lebih gandrung sebetulnya di bidang hukumnya sih sebetulnya. Mungkin karena bidang satunya itu sudah ya dari 95 ya, jadi kan hampir sudah 28 tahun. Ya. Pidana perdata. Semuanya lah, ya, semuanya. Jadi pidana juga perdata juga gitu. Ya. Perdana aja. Nah, kebetulan istri saya sendiri alhamdulillah 3 Mas. anaknya. Belum bisa Kelas 3 SMA. Kelas yang kedua kelas 2 SMP. Dan yang terakhir saya nggak bilang bontot itu baru 4 tahun. 4 tahun lebih sebulan lah ya, karena 20 Desember kemarin 4 tahun. Ini sudah Januari, jadi sudah lewat sedikit. Yang bontot di pejurusan. Jadi belum ada rencana berpoligami, jadi saya nggak mau dekat-dekat beliau. Karena saya betul-betul mau mencontoh Nabi, karena kebetulan nama istri saya sama dengan istri Nabi. Jadi selama dengan beliau kan tidak berpoligami toh, gitu kan. Jadi saya coba akan ikut. Gimana? Kok dia meninggal dunia dulu? Jadi selama ini antum poligami itu nggak tahu. Belum meninggal dulu yang pertama, baru poligami. Ada ini ya. Sunnah bener. Nggak usah ngegas, nggak usah ngegas. Sudah kuadrat ya. Jadi mungkin sekilas perkenalannya seperti itu ya. Oh, tinggal di Peturena. Mau tanya Pak? Pak, kesan kita yang hari Sabtu. Ya, terus masalah Niko dengan Ustadz sendiri, insya Allah kalau tidak salah saya mulai dari Oktober 2008. Sudah Senior. menuju 15 tahun ya. Kita kan masih gini-gini aja gitu. Jadi bukan Ustadz hanya gagal, tapi saya yang gagal. Terus mau berubah kayak gimana? Saya yang gagal. Semestinya harusnya udah bisa jadi penerus Ustadz gitu kan. Kesan selama 15 tahun. Dan dulu saya belum selesai. Buru-buru aja. Ya. Ada dendam. Jadi insya Allah sih sudah banyak lah ya suka duka. Insya Allah nggak terlalu banyak duka. Ya nggak ada duka lah ya. Apa orang pengajian kok ada duka? Paling gantengan ya. Itu duka boleh lah itu ya. Jadi dukanya itu ketika rela saya harus nyupir, mobil saya manual, kaki saya centengan nggak ada yang ganti. Nggak bilang Serius, itu pahala, real, gitu. pahala. Ya, jadi sebegitu kebangetannya teman saya. Dan saya akan ingat sampai mati. Gitu. Siapa Pak? Siapa Pak? Saya semua. Saya nggak ikut waktu itu. Saya nggak ikut. Belum gabung. Belum lahir. Belum kena dosa. Belum kena dosa. Jadi itu. Nah, ya alhamdulillah sih, artinya mohon maaf terutama ke Ustadz sendiri ya. Saya juga lupa, saya tuh jadi maksul dari tahun berapa gitu ya. Lupa lah pokok namanya. Umur hidup. Nah, Sama tapi, hidup. ya semestinya kan ya 9 periode Pak. menjadi uswatun hasanah bagusnya gitu ya. Sudah. Tapi ternyata belum bisa seperti harapan teman-teman semua gitu kan, malah boleh dibilang ini ya di malam Senin kalau boleh ngomong kasar sedikit ya kayak ngaco lah gitu ya. Bukan kita nggak serius, insya Allah tetap ilmunya kita ambil ya sebisa mungkin semampu kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Cuman memang mungkin penampakan yang terlihat di dalam negeri itu seperti itulah adanya, dan kita
ya itulah jati diri kita apa adanya gitu kan. Kita pengen jadi ya nyatanya teman-teman kan bisa lihat yang tua-tua aja begitu. Nah, ya. Yang jujur malam ini saya surprise terus terang sumpah adalah Pak Abdul Qadir. Selama ini tuh beliau tuh gak banyak omong, tiba-tiba jadi penyiar radio. Karena kopi dari kopi. Di belakang sih. Anda tanya sebelahnya siapa? Hari ini tuh Pak Abdul Qadir menjadi orang lain. Menurut saya. Nah, kopi dari Tapi jujur dari beliau juga banyak hal yang kita bisa ambil. Ya beliau orang baik, beliau sangat dermawan, sosialnya tinggi segala macam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa menirunya gitu ya. Dan Ya, Pak Er, dengar gak tadi kata Pak Novian? Sebelahnya siapa? Oh iya. Sebenarnya Enggak, dia sukses hipnotis Pak. gitu. Ya jadi insya Allah mudah-mudahan sih kalau kita akan coba memperbaiki diri ya. Walaupun dulu sebetulnya kita sudah kuat tapi masih gini belasan tahun kita nggak bisa mengusir. Mudah-mudahan bukan Psikolog, kita maksudnya psikologi terus ya, tapi semestinya sih kita memperbaiki diri. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya meskipun pecicilan gitu ya, tapi ya mudah-mudahan itulah yang menjadi ciri khas gitu ya dari Limas Liko Malam Senin gitu. Kita tahun ini juga udah ada singkatan. Lagi tambah satu lagi racun gitu kan. Hah? 5. Ya. Dan Lemah apa 5? Lemah ya. Lanjut. nggak usah maksa, kalau disingkat nggak asik nggak usah dipaksa. Kita inspirasi. Kalau kita kan enak aja Limas gitu kan. Lisa dan Jadi nggak usah dipaksa, nggak usah ada singkatan nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi ini lumayan bersejarah lah ya, alhamdulillah kita bisa Liko gabungan juga sudah beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin ya, sekaligus untuk persiapan Rila kali ini, dan alhamdulillah meskipun lumayan terseok-seok persiapan ditunda hanya terlaksana juga ya, meskipun ya belum 100% sesuai harapan, artinya dari sisi kepesertaan ya, karena satu dan lain hal mungkin banyak dari terutama dari Liko Malam Senin ya, yang seperti kalimatnya Mas Yudi kemarin telepon, dia sebetulnya pengen apa namanya mengenal lagi jauh gitu kan sosok teman-teman yang di Malam Senin gitu kan, tapi ternyata ada beberapa yang memang betul-betul berhalangan gitu kan, ada yang halangannya menurut saya abal-abal gitu ya, tanpa bermaksud uzon ya, tapi menurut saya ini lebih kepada kesungguhan gitu ya masalah. Sebetulnya ada hal-hal yang sebetulnya kalau mau jujur juga saya besok ada interview, karena anak saya juga mau coba masuk beasiswa di Trisakti besok setengah 8 harus interview, so udah lapor ke Ustadz juga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya bisa diwakili istri, jadi ya udahlah istri aja. Cuman saya sudah briefing. Nah artinya ketika kesungguhan itu ada hal-hal yang kita masih bisa siasati, sehingga kemudian kita masih bisa ikut ya partisipasi bareng teman-teman. Gitu. Nah jadi mungkin itu dan ya mungkin mohon maaf lah ya, tadi kan ditanya kesan-kesannya terhadap Liko Malam Ahad. Ya pada intinya malah kita yang minta maaf ya, barangkali kita lebih banyak meracuni daripada memberikan inspirasi buat teman-teman. Mungkin sebetulnya tujuannya adalah pengen mencontoh, meniru apa segala macam, ternyata sama sekali gak ada bisa dicontoh, apalagi yang ya itu yang tadi itulah ya. Yang mana Pak? Jadi memang ada persyaratan khusus yang tidak tertulis di Liko Malam Senin itu. Siapapun yang mau gabung di Malam Senin itu syaratnya cuma satu, harus lucu. Ya, lucu tapi benar. Ya. Nah jadi mungkin itu ya bukan sekilas penekanan, nantinya udah 10 menit gitu ya. Mungkin itu saja yang ingin mengenal lebih dalam ya, nanti bisa ke kamar 02 gitu. Insya Allah belum kena tarik jamnya gitu. Nah ya bukan beriklan ya teman-teman, bukan beriklan. Kita tidak berharap siapapun ada masalah hukum ya, barangkali ada saudara atau siapapun segala macam gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa
support, bantu gitu ya. Karena saya juga beberapa kali tangani dan sampai dengan hari ini masih menangani juga kasus yang boleh dibilang alhamdulillah sudah jalan 4 tahun saya 0 rupiah gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu pro bono ya istilahnya, tapi karena memang saya melihat betul posisinya bahwa klien saya sedang dizolimi betul gitu kan, makanya segala cara sampai saya bersumpah, ya bukan bersumpah gimana lah ya, cuma saya bilang selama Herman Tony masih hidup insya Allah sampai kemanapun kasus ini akan terubur gitu kan. Mau kemanapun itu dan saya lakukan itu, jadi sudah ada beberapa jalur kita sudah tempuh, mentok, kena tembok segala macam, akhirnya saya polisikan. Saya nggak berharap untuk mempolisikan orang, bikin sengsara orang, enggak. Maunya adalah ketika dia ini ya dia berkalah, itu aja sih sebetulnya. Ya jadi itulah kira-kira 10 menit ya dari jati diri saya. Oh ya satu juga sampingannya masih belajar ngajar di beberapa lembaga pendidikan. Salah satunya di Fakultas Hukum di Said, kemudian kalau di Trisakti sendiri ngajar cuma sudah saya tinggalin karena gajinya kecil di sana. Ya realistis saja lah ya. Iya, sesuai dengan nama. Kemudian ada satu lagi itu lembaga pendidikan profesi masih. Itu aja sih. Dan banyak jadi nggak asik juga kalau kebanyakan. Baik, itu aja demikian. Tanya apa? Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini polisikan. Apa maksud itu? Lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu banyak tanya. Asik. Nggak ada mic tapi kan terbatas saja. Jadi malam hari ini bahagianya banyak banget, nggak kehitung. Tapi sedihnya satu. Saya ceritakan sedihnya dulu saja. Sedihnya saya ketemu Pak Ilham dari satu rila ke rila berikutnya. Coba bayangin, rila tahun lalu sampai ketemu lagi rila tahun ini. Iya, sedihnya cuma itu dah. Bahagianya banyak banget. Belakang tulisan. Ketemu kok sedih? Hah? Ketemu kok sedih? Iya sedih, nggak pernah bermuajah sama kita saat. Cuma ngebantai aja Pak ini. Sampai hari pernah kasih ikop ke beliau tiap pekan ngeraktir makan bubur masul kan. Di rumah Cianjur ya, jadi sedih, jadi ketemunya tuh kayak ibu kayak kakak gitu saat. Ketemu dari satu rila ke rila itu Pak Ilham ya, dari hati yang terdalam. Pak Ilham jawab paspol. Iya. Mata korban. Tanggung jawab masuk ya. Jadi bahagianya tidak bisa dirincikan satu persatu karena dari mulai makan bubur sampai duduk parkir bahagia banget dah pokoknya. Pakai punya saya. Tapi yang utama orientasi silaturahmi ini saya bilang ke teman-teman, satu yang paling mahal setelah Maliko sama Ustadz baru kali ini digabung jumlahnya. Oke, plus dulu. Mudah-mudahan bisa rilah akbar bersama keluarganya. Nah, digagas. Mudah-mudahan juga bisa rilah ke Hasan, ingat. tadi kita Tangan kiri. ke Makkah. Backpacker. Jadi nanti kita niatkan yang terjauh dulu lah, 3 masjid gitu kan, rilah 3 masjid kan. Sampai Aqsa 3 masjid. Kuba. Jadi karena langsung jauh. tadi saya bilang ke teman-teman jauh-jauh hari ini mumpung kita rila akbar, tolong prioritaskan waktu ini untuk bisa bersilaturahmi khususnya dengan Herman Tuhan. Kalau Ustadz kan tiap pekan dengan antum dan yang lain kita mau iya pengen dapat berkahnya dari iya kita juga pengen dapat berkahnya dari orang tua dari senior gitu ya, mudah-mudah makanya saya bilang tolong tidak ada alasan apapun saya bilang kecuali alasan syar'i tergeletak di rumah sakit gitu kan, anak gitu kan, selebihnya berangkat urusan apapun di
rumah, saya bilang Bismillah gitu kan, kita titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Ustadz ini minta kita nih rela, bukan buat susah-susah, masang bendera, masang apaan tahu, suruh rela, enak ke tempat sejuk kayak gini gitu kan, disupirin, makan besar, makan enak gitu kan. Jadi hal-hal yang susah tuh jangan dipikirin gitu, karena Indra kayak orang susah aja kan gitu Ustadz ya. Itu jadi orientasi kita. Pak Hermanto minta tadi harapan kita ketemu berkahnya dari senior-senior. Oh, itu aja yang tua. Iya. Dan saya ucapkan juga terima kasih nih kepada apa tadi Pak Gun Lisan Lito Sabtu. Sama. Ya ke teman-teman yang kita pada malam ini hanya tersisa 4 orang yang tidak ikut. Jadi ini mendominasi dari grup kita. Terima kasih untuk teman yang sudah meluangkan waktunya, gitu kan, bisa hadir bersilaturahmi. Lalu perkenalan yang ketiga bahwa ya kalau tadi saya cukup berorientasi terhadap suasana jalan, ya karena ya terus terang saya melahirkan gubernur 2 periode, gitu kan, ketika zaman Kang Aher. Jadi merem lah kasarnya Jawa Barat itu tidur belok kiri, oh itu sebelahnya Indomaret ya, gitu kan. Oh belok kanan Alfamart ya. Emang kalau nggak di kanan di kiri kan Alfamart dan Indomaret kan. Terus mulai sebentar kita udah kepijet. Iya. Ya kan tunanetra. Tunanetra, nggak ada masalah kan. Ganti kan tadi ya. Iya. Tambah lagi juga tadi sekilas prosesnya bahwa ya, Nggak bisa dicontoh di Senin malam. karena aktivitas sehari-hari sebagai tenaga ahli di DPR RI mendampingi anggota DPR Haji Nur Hasan Jaidi, daerah pemilihannya itu persis tadi di ruas Cipali, gitu kan, dari mulai Subang, Sumedang dan Majalengka, gitu. Jadi ya aktivitas sehari-hari memang di sini nih, di Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan tuh, gitu kan. Karena kalau di Jawa Barat tuh klasternya ada 3, jadi Bandar Kunci, Ciayi Majakuning sama Priangan Timur, Priangan Timur, Ciayi Majakuning sama Purwakasi, Purwakarta, Karawang, Bekasi itu kan udah kelewatan. Ciayi Majakuning yang jarang tuh memang Priangan Timur, Tasik, Ciamis jarang, tapi karena saya sebagai pengurus PUI, jadi sekolah PUI banyak se-Jawa Barat gitu. Hampir setiap pekan saya pergi mengunjungi sekolah-sekolah PUI. Jadi ya insya Allah hafal betul ya berkaitan orientasi Jawa Barat. Kalau ada teman-teman yang melintasi tadi ruas Cipali khususnya exit 157 atau 162 itu bisa biar kalau ada apa-apa. Sebut nama Yogi. Iya Pak Yogi dah insya Allah dah. Yogi SM. Yogi SM masuk Gubernur Jawa Barat. PUI apa sih? Persatuan Umat Islam. Itu PKS ya? Enggak. Enggak, itu tahun 1900 di Tua itu. 05 tuh PKS 1905. Oh, SI. Karena yang disebut PKS, iya juga ketua majelis suronya PUI kan, wakil ketua majelis suro PKS. Tapi disebut tidak juga kan, para ketua PUI di daerah kan ada yang dari PDI, ada yang dari Golkar, gitu kan, kayak ormas-ormas yang memang gabungan ya, seperti iya kayak di Indramayu ketua PUI-nya dari Golkar, gitu kan, di Tasik dari P3. Belum secara menyeluruh ya, meski Kang Aher ketua majelis suro di PUI belum secara menyeluruh di PKS. Cuma Jawa Barat doang. Jawa Barat. Jadi asli besar di Majalengka, di Jati Asih itu hanya disisakan waktu Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan Sabtu Minggu karena kalau kan Senin ke Jumat lebih banyak di daerah sekitar sini lah, di Cirebon atau di Subang gitu kan. Ngapain Pak? Pembinaan masyarakat. Bimas. Dapil ya. Di dapil gitu. Kayak tadi telepon-teleponan gue. Ini Pak Andi nih udah pernah ya Pak Andi ya? Iya. Pernah ke kampung saya, ke Pak Indra gitu kan, Pak Andi. Ya itu lah. Hah? Nyari buah, nyari bibit, mangga. Tapi nggak bibit anak ya. Tapi dapat kan alhamdulillah. Tinggal di Kampung Pedurenan RT 3 RW 7. Alhamdulillah kemarin di peta nasional Jatiluhur katanya zona merah, sekarang sudah naik level hijau katanya RW 7 udah hijau. Oh iya. Iya. Jadi itu juga berkat adonan teman-teman ya yang mensupport kegiatan di RW 7. Jadi zona statusnya dari merah kuning sekarang sudah hijau alhamdulillah. KPA banyak,
kegiatan dakwah di RMI juga banyak gitu kan, dukungan masyarakat sekarang di era saya ya dominan lah gitu kan, setiap kegiatan gitu kan. Bikin survei kecil-kecilan dong. Nanti kalau pemilu sekarang pilihan Anda apa? Gitu. Oh iya, ya, betul. Terus saya juga. Ya itu sekilas sehari-hari ya aktivitas tadi karena sebagai tenaga ahli di DPR kadang-kadang di DPR kalau lagi ada rapat. Tapi kalau tidak rapat karena saya megang kemitraan di Komisi 2 Pertamina, Kementerian SDM dan kawan-kawan. Jadi kadang ya PLTU, pengawasan Pertamina, K3S, SK3 sumur-sumur yang di bawah Pertamina yang biasa dikunjungi juga. Anak baru 1, istri juga sama, termasuk. Selebihnya membuat japri atau mampir ke kamar. Berapa itu Pak? 02. 02. Pasang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta tahun 78. Ade Rahmat Syah. Dari Jawa dan Sunda. Ya Sundanya ini Ciamis ya. Ciamis, Pak. Ciamis. Ngomong. Ya insya Allah tanggal 18 Halo. juga mau ke Ciamis. USA, orang Sunda asli. Asli. Prancis, peranakan Ciamis. Mulai. Iya. Kalau ibu dari Kebumen, Jawa Tengah. Sama Nanti dong. kayaknya ibu usia 6 tahun udah di Sama Jakarta. istri. Cuma kecil aja gitu ya. Terus selanjutnya di Jakarta, mengalami di Jakarta. Persisnya di mana itu di Muncul Cipayung, Jakarta Timur. Cipayung dekat Bupertak ya. Itu Gampang tembak. Gampang tembak. SD-nya juga mepet sama Bupertak tuh SD. SMP-nya semua lagi Pondok dekat TPU. Nah, terus untuk istri alhamdulillah ada dengan 2 anak, putra putri. Putra kelas 2 SMA di SMA 11 Jatisari, yang satu lagi perempuan mondok di Alasan Pondok Gede. Pesantren. Iya, pesantren. Untuk kegiatan aktivitas sehari-hariannya profesi sebagai tenaga medis, spesialisasinya adalah di laboratorium klinik. Rumah sakit Jati Sampurna. Rumah sakit Jati Sampurna, tapi ngajinya sama Ustadz di Jatiluhur. Jadi alhamdulillah berkesempatan untuk mengambil lanjutan dari sekolah pendidikan analisnya di Bandung, di Poltekkes Bandung. Ya. Pada saat itu karena ditutup untuk D3 itu sangat diperlukan karena di tahun 2020 kalau masih sekolah menengah kejuruan analis kesehatan dengan sendirinya tidak bisa memiliki surat tanda registrasi atau mungkin STR. Jadi sudah seharusnya harus melanjutkan menjadi D3 analis kesehatan supaya bisa berkelanjutan bekerjanya. Karena kalau ibaratnya SIM kalau nggak melanjutkan pendidikan menjadi D3 nggak punya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ya kita nggak boleh praktek seperti itu. Dan kemudian juga alhamdulillah diberkahi oleh Allah SWT untuk mampu menjalankan kuliah lagi di tempatnya Ustadz Istio, itu kuliah sambil kerja ya pada saat itu. Dan alhamdulillah juga pada saat yang bersamaan juga di tahun 2019 itu mengerjakan tugas akhir berbarengan. Jadi Bandung dan Istio gitu kan. Alhamdulillah pada Ustadz yang telah mendorong luar biasa sehingga terselesaikannya untuk tugas akhir-akhir itu yang mungkin agak memanjang seperti itu, tapi alhamdulillah selesai juga. Apa lagi ya? Jadi itu saja mungkin tinggal yaitu tadi sekarang tinggalnya di daerah Jatiranggon, persisnya di Grand Mutiara 1 Blok B13. Ya itu kalau dari rumah sakit Jati Sampurna ke rumah itu kurang lebih 650 meter ya, jaraknya nggak jauh. Di sana juga ada mungkin pernah mampir ke Nasi Ultresi kan dekatnya, nggak terlalu jauh di situ. Jadi itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau nanti informasi terkait masalah-masalah misalkan terkaitan dengan laboratorium seperti itu, mungkin bisa sharing-sharing gitu. Ngecek asam urat. Tua-tua deh, Pak. Ya sepulang dari sini karena besok makan durian kan, cek kolesterol lah.
Apalagi rumah dekat TPU ya. Bisa sekali ya kan. Masalah lihat itu habis dari lab lewatin TPU. Ya, demikian sesi. Saya aja ya. Iya sih. Singkat 1 jam. Saya Supriyatno. Saya lahir tahun 72, tinggal di kampung sawah. Sehari-hari gimana ya? Saya katanya rambutan. Cuma sekarang ini banyak kan standby di rumah. Karena istri saya kan terapis kotak punggung. Buka beli di kotak punggung, jadi selalu standby di rumah. Terus anak 4. Mungkin situ aja. Lahir di Swedia atau di mana? Lahir di desa Di rumah. Kaki dekat antara Moskow sama Korea. Oh. Sama Korea. Korea sama Moskow. Bisa bilang kalau ternyata mesti lucu. Korea. Yang Singapura. Singapura. Kawan. Cilacap ya, Pak? Cilacap. Cilacap. Ya itu antara mau sama Korea. Iya. Supriyan. Anak udah berapa? Gampang. Pak. Baru 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Sini sudah nemu. Ferdiansa. Nama panggil Ferdian. Pakai F ya? Boleh manggil saya nggak? Pakai F. Boleh manggil saya nggak? Pakai F di sini. Itu Ferdiansa, Iya. bukan Herdiansa ya. Tadi saya bilang Herdiansa. Lalu bagi gua. Ferdiansa. Biasa pakai P. Pakai F. Pakai F. Fanta. Ini sampai pagi kita bahas F. Kalau ini P. Lanjut. Lanjut. Lahir di Bandar Lampung di tahun 95. Bulan 5. Oh, masih lucu. Wah, masih muda. Yang ini kayak ikut demo. Kayak ikut demo. Oh, Nggak kena semua. Nggak nyobain. Orang tua aslinya Sama Cibadak ya. Pati. Oh, Pati. cuman perantauan di Bandar Iya, Lampung. iya. Transmigran. Bukan juga. Lebih ke kota sih, bukan di. Oh iya, iya. Orang kota. Metronya ya. Nah, gitu. Terus sekarang istri 2 anaknya. Dua anaknya. Gak apa-apa, nyantai kok. Lucu ya. Bisa bilang. Tapi tidak sekali ya. Enggak, Pak Her, syaratnya tuh lucu dan tua. Iya kan? Jangan bro. Sudah lupa kepala 7. Aku masih bersih soalnya. Iya, untuk aktivitas Boleh. lagi Jam 9. di koperasi syariah di KSPPS sebagai branch manager Bekasi namanya, terus sama di bagian media Yayasan Padang Rini, Tinggal. tinggal di Ciangsana sekitaran dekat Anahal Depan anak. Mau ya. Cita-cita kalau udah gede. Ngomong banget banyak. Tambah malam tambah lucu. Parah. Cita-cita kalau tua mau jadi apa? Masih sehat Bu, Pak. Ada anak bertanya pada bapak. Oke, cukup. Ya gitu ya. Amin. 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 Belok sini. Jangan sampai
sampai lucu loh mas. Ditarik kalau ditarik. Ngomong aja udah lucu. Rambutnya udah masuk nih. Tinggal salah kunci. Iya, tinggal terus syarat kedua. Mari kita dengarkan lucu atau enggak. Kayaknya langsung approve kalau ini mah. Langsung approve kalau ini mah. Udah nggak jadi. Simpel dan lucu. Kayak pamit pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama lengkapnya Nasikun Amin. Panggilannya Pak Min Bakso. Nama profesi saya tukang bakso. Gitu. Saya tinggalnya di Jatisari, Permai, dekat Taman Bahagia. Mau ke rumah saya itu pasti bahagia. Itu budaya. Dikasih Peristirahatan. Dikasih bakso. Oh iya, ya tangga. Oh, kok nggak ikut itu Pak? Pasar. Udah keluar ya? Nggak sini? Iya, pasar. Saya udah ngomong di sini. Sering-sering ambil aja nanti. Saya siapin bakso sama kopi. Sari. Ya, Iya. Anak 3. Kecil. 3. Istri 1. Apa lagi? Udah, profesi udah, ini udah. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Weh, Kebumen lah. Banyumasan nih. Tahun berapa Pak Amin? Tahun 76, kalau nggak saya ingat. Itu kayaknya nggak ingat juga pas kayak itu. Nih masuk nih. Iya lah. Jangan Itu bilang udah ketama masuk loh 72, 75 deh beliau. Nah dulu lucunya. Udah, itu aja kan ya, cukup ya. Anak, hah? Dua. 3. 2 di NAPS, 1 belum sekolah. Masih Si bayi. bayi. Bonus itu. Saya juga nggak lucu. Oh, siap-siap aja dah kata SK pindah. Jangan pindah, suruh pindah. kan mantan malam Senin ini ya. Pernah ya dulu. Hampir habis. Lobet. Pakai nanti kalau udah habis minta situ. Baik. Cuma dari SD, SMP, SMA, sekolah negeri. Cuma 16 menit. Terus kuliah, ya sekolah negara gitu kan. Nah, dulu akhir punya PNS nih gitu kan. Dulu masuk STAN juga nggak kepikiran tuh bakal jadi PNS gitu. Dulu masuk STAN dulu yang diharapin itu dapat uang saku gitu kan. Tiap bulan dapat uang saku, lumayan gitu kan. Ternyata juga uang sakunya dirapel gitu. Enggak tiap bulan ya. Dirapel dulu. Berapa dulu? Hah? Berapa? Ya lumayan lah. Bisa beli rumah. Oh iya begitu ya. Rumah itu rumah kucing. Kucing apa dulu? Jadi uang makan, uang transport, sama uang sewa kos gitu. Uang makan dulu. Dirapel gitu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tahun sekali. Detail amat sih. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, cuma kuliahnya aja gratis. Oh, sekarang nggak dibayar lagi. Iya. Per tahun kapan tuh udah nggak dibayar? Kalau nggak ada bos lucunya, yang bikin lucu itu bosnya. Iya, bosnya ini. Sejak Mari Muhammad jadi Menteri Keuangan itu udah. Oh, dulu. Iya. Jadi makanya dulu namanya diplesetin Mari Muhammad jadi Mari Menghemat. Tuh. Nah, untuk report tadi kalau Pak Hermanto bilang malu lah gitu ya, artinya begini aja gitu. Saya sebenarnya juga begini aja tuh sebenarnya reportnya sejak SMA kelas 1 gitu kan. Iya. Nah, dulu sempat ngalamin itu tuh yang apa dulu kita punya
bukan kasus ya, apa sih namanya, tragedi lah bisa dibilang, tragedi nasional yang itu jilbab itu kan ada yang ada yang demo dan lain-lain. Nah kalau saya sama teman milih jalur diplomasi gitu, kami ke pengacara gitu. Pengacara kita diskusikan gimana niatnya. Pas kuliah. SMA. Oh udah tahu dulu celahnya gimana. Ya, setelah ngobrol sama pengacara bilang, udah kita somasi aja dulu kepala sekolahnya gitu kan. Dulu kan ada larangan tuh kalau setiap sekolah dilarang. Iya. Udah dibikinin surat sama dia tuh pengacara, kasih surat. SMA mana sih? SMA 4 Batu. Oh Batu. Nanti kasih surat semacam somasi, kasih ke kepala sekolah. Akhirnya setelah itu di sekolah tuh dibebasin artinya silakan mau pakai gitu kan, mau enggak kita silakan. Itu. Terus juga pada zamannya itu kan Liko nggak seenak sekarang nih dekat rumah gitu. Dulu jauh-jauh gitu. Ya rumah saya atau sekolahnya tadi di Gambir. Gitu. Nah Likonya itu di Depok. Ngikutin ustaznya gitu. Ustaznya ada di mana ya? Di situ. Iya. Terus juga belajar ini tahsin gitu kan. Mulai dari awal lah belajar. Itu juga jauh gitu. Kuliah udah pas kuliah di Juramamu ya. Nah itu tahsinnya di Depok. Jadi ustadznya pun bisa bikin acara tahsinnya itu setelah sholat subuh. Jadi terpaksa saya nginep lah di kosan ustadz itu, tidur di bawah cuma pakai tikar gitu. Nah itu dulu ya bukanya lebih banyak lah ya untuk menempuh. Nggak enak sekarang, makanya sebetulnya jadi pelajaran buat kita semua. Artinya kalau dari muda akademi ya jangan males lah di kok. Iya, ya gitu nih. Ya. Di kopnya juga Yang kenceng tadi. Apalagi bro. Udah batal. Bukan nyindir. Itu sama juga ini. Enggak, iya, sekarang banyak sekali. Sekarang banyak. Dulu belum ada. Zaman saya belum ada. Nah kalau bedanya pas kita di dalam negeri Indonesia atau di Jatian, pas menjelang apa namanya di koma itu kita masih bisa tuh dapat soft baru. Nah itu sebenarnya ada bro di situ kan, ya manfaatkan lah gitu kan, mumpung masih bisa ke masjid, gitu kan, iya kan masjid lah. Coba kalau ke Madinah itu susahnya minta ampun itu, kan dapat dalam, paling pas sholat Jumat itu. Telat 1 jam aja itu udah dapat di halaman hotel yang depan tuh apa namanya hotel Zam-Zam di situ. Jadi kayak gitu. Nah itu ya suka dukanya gitu. Itu dulu tuh mulai tahun aktif bangetnya itu di kelas 2 SMA. Dulu banyak ya di Liko tuh ada satu angkatan tuh bisa lebih dari 10 likoan. Ya sama. Kemudian gugur, tinggal satu liko pun kali tersisa 4 atau 2 orang. Tapi yang tersisa tinggal 4 ya. Sampai sekarang masih 4. Ya, itulah maksudnya. Jadi kok sempat ngumpet-ngumpet ya, lalu. Hah? Iya. Sendalnya dimasukin saya juga. Masukin. Iya ini masih satu-satu. Iya, Satu-satu barang di dalam. Ada yang katanya Ahmad Seiku berarti. Oh, Mas Saiku lebih lagi ke kelas dia di stan. Mas Saiku tuh keluar kan dari BPKP. Akhirnya nggak tahu swastanya di mana. Itu sih. Terus kalau gitu tinggal. Oh ya tinggal di Sakura sekarang. Dari 2007 akhir sampai sekarang pulang. Iya, depanan ini. Iya. Makanya saya kaget itu Pak Kodir kok bisa ngelawak gitu ya. Jangan-jangan tahun ini saya masukin ke kepanitiaan ini besok. Enggak, jangan-jangan bukan saya. Oh, kayaknya ya. Iya, makanya. Saya sendiri juga nggak tahu gitu. Atas tubuh kita. Kenapa itu? Jangan-jangan yang tadi dibilang apa namanya Man in Black nih. Enggak, bisa jadi urat humornya ketika hilah doang. Oh iya. Ketika itu. Ketika ketemu Pak Hermanto. Enggak. Sebelahnya siapa? Oh iya. Kira apa mau? Ya siap lanjut. Nah ini nih. Nah ini. Anak berapa?
Enggak usah anak dulu Pak, istri berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohis. Terus kelahiran tahun 99. Kuat dipegangnya buat para senior. Jalannya benar. Jadi progresnya sampai mana? Ada yang nanyain tadi. Siapa? Serius lo dia loh. Benar. Ada yang nanyain. Ada yang masih bujangan ya? Ada nih satu tinggal. Ngabisin Jadi ya. kelahiran 99. Berarti tahun sekarang umur 23. Lahir di mana? Lahir di Jogja. Lahir di Jogja tapi cuma numpang lahir aja. Cuma 2 tahun di Jogja terus. Orang tua asli Jogja. Orang tua asli Ngawi sama Banyuwangi. Jadi di Jawa Jogja Timuran malah ya. Iya, Jawa Timuran, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. KW Terus, iya. Terus kenapa di Jogja? Karena orang tua dua-duanya kuliah di Jogja, terus di Jogja, terus pindah di Jogja. Tekan terpindah gitu. Masih muda berarti orang tuanya ya? Ngasih kuliah nikah. Kayaknya indah kan orang tuanya muda ya. Orang tua masih saya tuh. Seumur Pak Momo paling enggak. Iya. Masih Tuhan saya. Oh, Pak ini Pak Novian. Bapaknya. Nah, ini bapaknya. Iya. Orang tua tahun, kalau ayah 1971, kalau ibu 1970. Jadi tuan 1 tahun ibu. Tinggal di mana orang tua? Hah? Tinggal di mana? Masih di Jogja? Tinggalnya sama di Bekasi dulu. Sekarang. Tinggal di Bekasi, terus dari tahun 2001. Jadi 99 saya lahir di Jogja, terus pindah ke Bekasi tahun 2001 sampai sekarang. Ini angkatannya Anda Sultan Ingrum sama Rama Pratama. Bukan lebih muda nih bukan ya. Ada di belakang gua. Terus tinggal di Komplek Penamon. Jadi dari tahun 2001 di Komplek Penamon terus, dan ya alhamdulillah betah dari 2001 karena memang dari segi air sama tempat ya mendukung, nyaman, dan banjir, airnya bersih. Udara gimana? Udara bagus juga. 2001 masih dingin itu. Soalnya kompleknya itu dulunya ini kebun pohon karet. Jadi kalau kebun pohon karet sudah pasti airnya bagus, pasti bersih. Waktu itu pernah ada ukuran kamar berapa meter? Ukuran kamar. ukuran kamar. Dijawab lagi. Masih ukuran kamar berapa? ukuran kamar hanya Allah yang tahu. Hah? Itu dia punya anak Bukan, saya pengen tahu itu ukuran kamar itu gedean enggak? Kalau kegedean berarti harus ada teman. Tuh, diperjelas tuh. Calon mertua nanya. Serius itu serius. Nah, kalau punya bini mah cari rumah. Iya. Jadi sini lagi. Gak usah cari ini yang udah punya rumah. Yang udah ada latar belakangnya. Aktivitas sekarang alhamdulillah kerja. Baru sekitar di Tokopedia baru sekitar Admin. data engineer di Tokopedia. Baru kerja sekitar 2 tahun, sekitar 2 tahun lah kayak gitu. Lulus tahun 2021 awal Januari. Apa itu TK apa? Kenapa? Ya lulus dari mana? Dari TK. Dari Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang. Ini ada yang munggah? Mungkin nggak ada yang munggah. Ya nanti anaknya beliau. Anak saya. Oh iya. Terus Perempuan ya? Wah. Cocok nih. Minggu justru ini amanatnya banyak yang nyari usianya udah 30-an. Enak ya? Enggak apa-apa. Iya. Jawa 30 aja. Yang bilang siapa Mas? Hah? Yang bilang siapa yang Itu kan biodata. Nggak apa-apa.
Tanya lagi lebih murah lagi. Tadi Corolla jadi Krista ya? Jadi barat stok ada yang DX, ada Pajero. Gimana tinggal ya? Udah. Ya mungkin Ukuran kamar tadi belum. Target menikah kapan target menikah? Target. Jelas nih Pak Andri. target menikah mungkin tahun ini atau tahun depan. Iya. Ya, doain ya semuanya. Iya. Semoga Iya. lancar. Tapi Jadi cara kalau saya nikah diundang semuanya atau gimana? Undang. Panitia. Kenapa sih? Pakar bagus. Ini kata Masya Rila sama kita. Jomblo disamain wedding. Jomblo. Ya mungkin lanjut ke maksud. Nanti pesen bakso. Nah, ya. Ya enggak, selesaikan dulu di depan. Benar. Yang belakang nggak belum belakang. Enggak ini dulu. Nah ini Kayaknya lama nih ini. lanjut. Terkenal. Itu terkenal ya. Nah, ini dikenal dengan AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah. Iya ya, akhirnya. Saya takut dioper ke malam Senin. Antum jangan GR juga. Belum tentu saya terima juga kok. Karena mungkin dua syarat tadi terpenuhi, satu lucu, dua tua. Saya itu kelahiran tahun 76. Oh. Masuk ya, masuk ya. Masuk. Iya, masuk dari kelima. Orang tua saya itu janda. Coba Sunda. Lucu. Jawanya di Prambanan, perbatasan Klaten. Klaten Jogja. Sunda ibu itu di Garut Limbangan. Pasti lucu nih. Saya kadang dipanggil Mas Gun, kadang dipanggil A Gun. Tidak apa-apa. Dua-duanya boleh dan naris insya Allah. Panggilannya naris. Yang penting jangan panggil Mbak lah gitu ya. Ketika Pak, Mas kan boleh kan? Saya lahir di RSCM. Oh, di Salemba. Salemba. Iya benar. Kemudian saya kuliah di Jogja. Lahirnya sama bidan apa dokter? RCM. Kalau saya belum balik lah. Saya kuliah di Jogja, kemudian ketika kembali ke Jakarta saya dapat 2 ijazah langsung. Pertama ijazah dari UGM, kedua ijazah dari Kantor Urusan Agama. Lucu. Seru deh. Masuk semua ijazah. Ijazah sama ijazah. Dan Dan kemudian saya sekarang tinggal. Fakultas apa dulu, Pak? Fakultasnya teknik. Satu masuk Gowi. Jurusan geologi. Ya. Oh, geologi UGM. teknik akuntansi ya. Teknik ekonomi. Bukan biologi. Iya. Saya tinggal di Jatisari, Jalan Sumur Ginong, perbatasan Jatisari sama Jatirangga. Yang satu Jati Asih, yang satu Jati Sampurna. Terus ketemu Ustadz alhamdulillah melalui Pak Andi. Waktu itu tahun 2014 bulan November. Jadi apa dia? Iya. Tapi kemudian begitu saya masuk Pak Andi dikeluarin. Geser ke malam lain. Kalau biasanya malam satu ya Pak. Iya. Terus Pak Andi malah langsung nggak kuat dipindah lagi ke malam Ahad. Enggak kuat. Iya. Putra saya Lucu nih kayaknya. Lucu banget. itu dia kenapa saya panggil. Kalau pernah kita. Putra saya yang pertama kelas 10. Kalau ada itu kayaknya udah kuliah. Kalau ada yang pertama. Yang pertama. Yang pertama ya. Oh. Jadi sekarang kelas 10 perempuan di SMA Negeri 11. Yang kedua laki-laki kelas 7 Darul Mazhar. Oh, dari 3 dari udah. Iya, 3. Terus aktivitas sehari-hari ya kalau pagi bangun sholat subuh sampai terus. Oh iya lucu nih. Santai tapi lucu. Pak Abdul Qadir gimana? Terus lah. Saya sih dia. Saya terserah Mas Anang aja.